dan penyala semangat yang atas dasar niat luhur dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dengan ini kami nyatakan berdirinya Gerakan Rakyat sebagai organisasi masyarakat dengan semangat gotong royong untuk Indonesia. Jakarta 27 Februari 2025 atas nama Gerakan Rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Masih berdiri menyanyikan lagu Mas Gerakan Rakyat. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Susunan pengurus dan personalia sebagaimana terlampir. Kedua, mengamanatkan kepada personalia Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat A. Memperjuangkan platform perjuangan gerakan rakyat untuk bisa terrealisasi dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. B. Taat, patuh dan disiplin pada aturan yang tercantum di anggaran dasar anggaran rumah tangga. 9. Ketua Umum Sahrin Hamid SH. Wakil Ketua Umum Iwan Roberto. Wakil Ketua Umum Winston Herlanjaya SD. Wakil Ketua Umum Yusuf Lakasek. Wakil Ketua Umum Tri Bagus S. Sekretaris Jenderal Muhammad Ridwan. Wakil Sekretaris Jenderal Rahma Yanti. Wakil Sekretaris Jenderal Mutia Puspasari MBA. Wakil Sekretaris Jenderal Toto Sudarmanto. Wakil Sekretaris Jenderal Wawan Munawar Khalid. Bendahara Umum Prita Subono. Wakil Bendahara Umum Siva Dwi Oktaviana. Wakil Bendahara Umum Dini Melisda. Wakil Bendahara Umum Nurita Martelina. Ketua Badan Organisasi, Ketua Badan Koperasi Sandi Suryadinata. Sekretaris Bastoni. Ketua Badan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Muhammad Hamdan. Sekretaris Hamzah Samsuri. Ketua Badan Pariwisata Lingkungan Hidup Dr. NH Sumarsa SEMSI AK. Sekretaris M. Aldi Ardiansyah Nugraha.
Sekretaris Ujianti Ratna Pertiwi ditetapkan di Jakarta 14 Desember. Saudara pengurus, apakah saudara siap untuk dilantik? Siap. Apakah saudara bersedia menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat? Siap. Baik, disaksikan oleh Pak Anies Baswedan, kami akan melakukan pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sedikit. Oke, saya ulangi ya. Apakah saudara bersedia dilantik? Bersedia. Apakah saudara bersiap-siap untuk menjalankan tugas? Siap. Baik, saya akan melantik saudara-saudara. Saudara-saudari sekalian, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat periode 2025-2030. Dengan ini kami Syahrin Hamid selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat disaksikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami lantik, kami kukuhkan saudara selaku pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat periode 2025-2030. Langsung balik ke fungsinya masing-masing. Balik ke fungsinya lagi. Dis, ingatin langsung balik ke fungsinya masing-masing. Baik, sebelum diteruskan salamannya kita ambil foto bersama dulu. Bapak Syahrin Hamid dan Pak Anies boleh mengambil posisi di tengah. Oke. Gerakan Rakyat. Sekali lagi, Gerakan Rakyat. Ya, silakan nanti Bapak Anies akan berkeliling, kalian diam semua di tempat untuk menyalam. Yang sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya. Nah. Duduk. Mbak, duduk Mbak, duduk Mbak. Mbak, maaf deh. Yang sudah salaman boleh kembali ke tempat, ya. Ya, silakan duduk kembali. Yang sudah bersalaman, silakan menempati posisinya kembali di tempat duduk. Terima kasih. Yang udah salaman langsung balik lagi ke posisinya masing-masing. Ya, jangan ngumpul di jalan gitu. Silakan balik lagi.
tidak mau. Baik, hadirin diharapkan duduk kembali. Kita akan melanjutkan acara kita. Dalam momentum bersejarah ini, kehadiran Mas Anies ini adalah bukti bahwa gagasan perjuangan yang kita bangun masih terus hidup, tumbuh, dan berkembang. Saya juga ingin memberikan apresiasi dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat yang telah bekerja keras hingga akhirnya setelah penantian panjang kita bisa secara resmi mendeklarasikan dan melantik seluruh pengurus Gerakan Rakyat sebagai organisasi yang terstruktur dan siap bergerak lebih jauh lagi ke depan. Kita semua tahu, Gerakan Rakyat lahir dari semangat perubahan. Berawal dari inisiatif para relawan yang bergerak secara organik hingga pada 4 sampai dengan 6 November di Bogor 2023 kita bersepakat untuk melakukan konsolidasi secara menyeluruh. Maka pada saat itu dibentuklah kepanitiaan yang terdiri dari para tokoh-tokoh relawan, pimpinan-pimpinan relawan. Maka kita melakukan konsolidasi Gerakan Rakyat di 88 titik seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan pada saat itu bahwa ternyata ada kebutuhan kepemimpinan, maka disepakatilah pada bulan November 2023 dibentuk kepemimpinan kolektif yang disebut dengan Presidium Gerakan Rakyat. Saudara-saudaraku sekalian, seiring berjalannya waktu, muncul kesadaran di antara kita semua, dan kemarin kita tahu bahwa Presidium Gerakan Rakyat yang dilibatkan semua teman-teman, para pimpinan simpul saat ini, yang alhamdulillah pencapaian kita hingga mencapai konsolidasi pembentukan tim di tingkat kelurahan, bahkan ada yang sampai dengan di tingkat TPS pada 2024 kemarin. Nah, saudara-saudara sekalian, pasca pemilihan presiden, setelah itu tentunya kita tahu bahwa sempat kita mengikuti semua hal, dan pada tanggal 7 Oktober 2024 Gerakan Rakyat resmi disepakati untuk diformalkan menjadi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum. Dan alhamdulillah pada hari ini telah dilantik kepengurusan secara resmi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita semua menyaksikan bagaimana dinamika peristiwa nasional terjadi. Silih berganti membawa dampak yang luas bagi kehidupan rakyat. Kebijakan-kebijakan diterapkan, keputusan-keputusan diambil, namun terlalu sering rakyat hanya menjadi saksi tanpa kuasa. Kita tidak boleh diam dan membiarkan itu terus terjadi. Demokrasi bukan sekedar perayaan 5 tahun sekali. Demokrasi adalah sistem yang harus terus dijaga agar kekuasaan tetap berada dalam genggaman rakyat. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik. Kita tidak akan membiarkan keputusan-keputusan merugikan rakyat berlalu tanpa pengawasan. Dan kita tidak akan tinggal diam saat kekuasaan berjalan tanpa keseimbangan dan kontrol yang sehat. Saudara-saudara sekalian, untuk itu maka kita harus terus membangun kesadaran publik, harus terus membangun pemahaman dan membangun partisipasi rakyat dalam politik. Sebab itu Gerakan Rakyat tidak hanya hadir untuk mengkritisi, tapi juga akan menciptakan solusi. Salah satunya adalah kita akan mendirikan sekolah politik kerakyatan yang disingkat dengan Sparta, yang akan menjadi ruang edukasi politik bagi masyarakat di seluruh daerah. Saudara-saudara sekalian, untuk itulah maka membangun solidaritas antar sesama dengan pertujuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu maka Gerakan Rakyat mengusung tema dan prinsip gotong royong untuk Indonesia. Peran Mas Anies Baswedan dalam gerakan ini jelas. Beliau adalah inspirasi
panutan dan simbol perjuangan gagasan. Dan kita di sini adalah bukti bahwa gagasan perubahan itu masih hidup. Bukan hanya milik Mas Anies saja seorang, tapi menjadi gagasan publik yang akan terus kita perjuangkan hingga sampai akhir nanti. Saudara-saudara, perubahan harus diperjuangkan. Hari ini adalah awal dari babak baru. Kita bukan hanya relawan yang pernah berjuang dalam momentum politik sesaat. Kita adalah bagian dari gerakan yang lebih besar, lebih matang, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Maka saya serukan kepada kita semua, mari terus bergerak, mari bergotong royong, dan mari pastikan perjuangan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Bung Karno pernah mengatakan, for a fighting nation, there is no journey's end. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwa gerakan rakyat ini adalah sejarahnya sejak tahun 2023. Jadi sebelum Pilpres 2024, organ-organ relawan yang selama ini memperjuangkan perubahan mengorganisasikan dirinya sehingga tumbuh komunitas-komunitas secara organik yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu kekuatan yang kita sebut dengan gerakan rakyat. Dan fase selanjutnya kita tahu dari fase kepanitiaan, fase presidium, dan sekarang menjadi organisasi. Nah, untuk itu maka ya inilah organisasi gerakan rakyat. Mas Anies Baswedan kita tahu bahwa sebagai tokoh inspirasi, tokoh penggerak dan penutan kita semua, maka kita tentunya ucapan berterima kasih atas kehadiran Mas Anies di tengah-tengah kita. Artinya bahwa semangat yang kita bawa ini sesuai dengan apa yang selama ini kita perjuangkan. Jadi sementara Mas Anies tentunya nantinya akan banyak bergiat di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan melalui sebuah lembaga yang tentunya akan diluncurkan pada waktunya. Sehingga ini adalah sesuatu yang muncul secara organik dan kemudian diorganisasikan, dan tentunya Mas Anies menjadi bagian dari itu, dan kita harapkan bahwa ke depan ini terus berjalan dan Mas Anies tetap dalam giat-giatnya yang telah direncanakan, yaitu kegiatan di bidang sosial. Baik, ada pertanyaan? Dikasih sebuah jabatan strategis nggak sih di? Kita tahu bahwa yang tadi baru pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat. Jadi dewan-dewan yang lain belum ada pengukuhan sama sekali, hanya baru Dewan Pimpinan Pusat. Apakah ini nantinya akan menjadi partai politik? Belum, kita baru menjadi organisasi kemasyarakatan. Kita fokus membangun organisasi kemasyarakatan ini dulu. Ini tagline-nya Jakarta, Indonesia menyala. Apakah ini sebagai kelanjutan dari Jakarta menyala kemarin? Ya, kalau Jakarta sudah menyala, Indonesia memungkinkan untuk menyala, kan? Penegasan Pak, berarti posisi Pak Anies itu apakah Dewan Pembina atau seperti apa? Pak Anies adalah tokoh panutan, tokoh inspirasi, dan kita tahu bahwa semangat perubahan simbolnya adalah Pak Anies. Gerakan rakyat adalah gerakan perjuangan, gerakan perubahan, sehingga tentunya relevansinya harus ada Pak Anies di situ menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dengan gerakan rakyat dan semangatnya. Dirubah jadi parpol kira-kira tahun berapa? Kita masih fokus di gerakan rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Tapi bakal ke partai politik nggak? Kita masih konsolidasi gerakan rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan. Karena kan kita tahu juga sebelumnya Pak Anies pernah terlibat dalam pembentukan Ormas Nasional Demokrasi yang Nasdem. Itu apakah nantinya Pak Anies juga akan membawa gerakan rakyat menjadi parpol dan akan menjadi kendaraan Pak Anies di Pilpres 2029? Bisa dijawab? Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bung Sahrin dan teman-teman DPP yang mengundang kita. Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi
yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan dalam sebuah organisasi lebih tertata. Indonesia, udah itu aja. Nah, kalau dari parpol boleh? Ya, kalau warga negara Indonesia tentunya semua boleh, baik itu yang warga sipil, warga non sipil, tentunya semua boleh. Pak, mau tanya sedikit itu lambangnya itu kentongan ya Pak? Ada Iya. ada makna sendiri nggak? Kentongan itu kan alat komunikasi masyarakat desa ya zaman dulu. Kita ingin hidupkan bahwa kentongan ini ya sebagai instrumen bahwa organisasi harus membangun komunikasi dengan rakyat. Dan kita tahu bahwa kentongan adalah simbol komunikasi rakyat sejak dulu. Dan tentunya masih hadir hingga saat ini, tentunya di pedesaan, di kampung-kampung masih Dengan dipasangnya foto Pak Anies, berarti ini Pak Anies ini akan dijadikan tokoh sentral dan tokoh tunggal gitu di... Kan sudah disampaikan bahwa Pak Anies adalah tokoh inspirasi, tokoh panutan dan simbol dari gerakan kita. Ini kedepannya ormas ini juga akan silaturahmi atau berkoordinasi dengan ormas-ormas lain yang senada atau seperti apa Pak? Iya, tentunya tadi sebagaimana pesan Pak Anies, kita akan lebih rendah hati dan juga membangun komunikasi dengan semua elemen perjuangan perubahan. Karena kan banyak, sehingga organ-organ yang memperjuangkan nilai yang sama, tentunya kita harus melakukan kolaborasi, kerjasama, sinergi. Apakah ada tokoh lain Mas dan Pak Anies? Tentunya simbol utamanya Pak Anies ya, sebagai organisasi gerakan rakyat. Dari Pak Anies nggak ada Pak? Oke, cukup ya. Pak, ini totalnya berapa sih Pak? Hah? Belum, nanti kita hitung. Untuk DPP-nya sendiri berapa orang tadi Pak? 103 orang. Itu untuk di 30... 38 DPW telah terbentuk dan 50% DPD kota kabupaten telah terbentuk juga. Fokus gerakan rakyat apa Pak? Pendidikan politik. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Erik. Kasih jalan buat Pak Anies. DP Banten mana?